Matius pasal 6 adalah ayat yang sudah sering kita dengarkan. Nah, kita baca di kesempatan ini bersama-sama, dan kalau perlu tidak perlu lagi dibuka waktu kita mengucapkan untuk kedua atau ketiga kalinya. Karena ayat ini sudah terkenal. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolong ditutup layarnya. Nah, sama-sama, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingatkan kita bahwa ini adalah hari yang ke-201. Berarti kita masih ada kesempatan 164 hari lagi untuk mengakhiri tahun ini. Jangan biarkan setiap hari berlalu tanpa kualitas hidup rohani kita dengan Tuhan makin maju. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingatkan seseorang, apa kamu betul-betul tidak ingin ya datang ke gereja? Pagi ini saya ingatkan. Karena kadangkala orang mengabaikan dan melewati kesempatan terbaik. Dan kalau kesempatan itu berlalu, itu berarti kerugian besar bukan di pihak Tuhan. Kerugian besar ada di pihak kita. Berbahagialah saudara-saudara yang hari ini datang dan saudara memberi diri untuk dapat diberkati oleh Dia, karena Dia menyediakan ini hari khusus bagi saudara. Hari yang dikuduskan, hari yang diberkati, hari yang mulia, hari di mana saudara akan diringankan dengan segala bebannya. Itu janji Tuhan bagi mereka yang setia. Motifnya benar, bukan hanya duduk di sini, tapi motifnya benar, pikirannya tertuju kepada firman, hatinya betul-betul dipersiapkan, dan benar-benar Tuhan mau kita disampaikan sesuatu yang menjadi maksudnya. Nah, saudara, kita punya persoalan kehidupan, itu adalah hal yang umum. Ya, orang hidup itu tidak ada persoalan. Yesus berkata, jangan khawatir karena Tuhan punya solusinya. Kalau kita baca Matius pasal 6 itu judulnya apa? Tentang apa? Siapa yang tidak pernah khawatir? Kita definisikan dulu, khawatir itu apa. Tapi sebelum definisi tentang khawatir kita bicarakan, ciri-ciri orang khawatir itu kira-kira seperti apa? Ciri-ciri orang khawatir. Sekarang kita mulai cek dari organ tubuhnya. Jantungnya normal atau tidak normal kalau orang khawatir? Jantungnya tidak normal, berdegup kencang, ya, tidak beraturan. Jadi kalau jantungnya orang yang normal itu, kalau hasil pemeriksaan eko biasanya, itu dia begini. Tapi kalau dia begini, wah, itu ada masalah. Kemungkinan besar ada tanda-tanda kekhawatiran di situ. Yang kedua, selalu gerusa-gerusu dalam hidup. Tidak pernah tenang di dalam setiap menyikapi keadaan. Tanda-tandanya begitu. Orang khawatir itu selalu saja tidak pernah bisa menikmati hidup hari itu. Hari itu dia lewati, nampaknya seperti esok sudah menjemput dia lagi. Padahal besok belum di jalan. Lalu dia keningnya itu selalu mengkerut. Karena mikir gak habis-habisnya. Orang hidup harus mikir. Kalau gak mikir itu bahaya juga. Tapi mikir yang terlalu, bahkan memikirkan yang tidak pernah akan terjadi. Nah itu tanda-tanda orang khawatir seperti itu. Nah, kita definisikan apa itu khawatir. Khawatir itu adalah satu situasi. Ya, satu situasi yang datang kepada kita
tanpa kita minta, situasi yang tidak pernah kita minta datang kepada kita, dan dia membuat kekacauan di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Itu kekhawatiran. Nah, orang dalam hidup, itu faktor yang mendatangkan kekhawatiran itu bisa faktornya dari luar. Bisa faktornya dari dalam. Kalau faktor dari dalam, atasi dhewe. Kalau faktor dari luar, yo atasi dhewe. Atasi sendiri. Baik faktor dari dalam, faktor dari luar, gak mungkin orang lain terlibat untuk mengatasinya. Karena ketika orang lain terlibat mengatasinya, itu tidak akan bisa selesai. Kita harus bisa untuk mengatasinya secara pribadi. Kekhawatiran itu seperti sesuatu yang lewat dalam pikiran kita, sepersekian detik, itu bisa menguasai. Tapi ketika kekhawatiran, lalu kekhawatiran, mulai dia agak lebih lama. Setelah itu muncul lagi kekhawatiran, khawatir, dan terus khawatir. Maka dia menjadi sesuatu hal yang bersarang di pikiran kita. Maka kalau burung hinggap di kepala kita, kira-kira dia diusir atau dibiarkan sampai nelor di kepala kita. Kira-kira bagaimana? Mumpung dia bisa ada kesempatan untuk bertelur bikin sarang di kepala kita, kan ada telur gratis. Kita bisa ambil. Kira-kira begitu pikiran Bapak Ibu? Halo? Enggak kan? Sebelum dia melakukan sesuatu, mengacak-acak rambut kita, mengambil daun untuk membuat sarang, bahkan mungkin akan bertelur di sana, kita sudah usir dia dulu. Kekhawatiran seperti itu. Dia kapan saja bisa datang dan tidak pernah minta izin kepada kita. Dia masuk melalui pikiran kita. Dan tujuan daripada kekhawatiran adalah untuk membuat saudara itu dilemahkan. Dan itu yang dompleng dalam semuanya itu adalah, hati-hati saudara, itu pekerjaan daripada iblis. Tapi jangan nyalakan iblis terus, kita kadang-kadang menciptakan kekhawatiran untuk diri kita. Ya, soalnya iblis tuh yang awake dhewe nyitakno itu loh, kekhawatiran sendiri. Ada yang tidak ada dasarnya lalu kita kemudian jadikan sebagai kekhawatiran. Berdasarkan penelitian, 99% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 1% kemungkinannya terjadi. Karena itu daripada abot-abot mikir khawatir untuk hidup, kekhawatiran. Apa yang dibicarakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33? Kekhawatiran soal apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Lalu Tuhan bilang, apa burung di udara dipelihara, apalagi kamu ciptaannya Tuhan. Apalagi yang kekhawatirkan. Tapi faktanya Pak, iya faktanya begitu. Apal Tuhan itu bohong kepada kita, firman-Nya itu gak bisa dipercaya. Apakah kebenarannya tidak bisa kita jadikan sebagai andalan? Persoalannya kekhawatiran seringkali menghimpit kita sampai kebenaran itu tidak pernah ada kesempatan untuk bertumbuh di hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata jangan khawatir karena Tuhan punya jalan keluar kepada kita. Tapi jangan menunggu nasib. Karena apa? Orang dalam hidup pada waktu khawatir kelola kekhawatiran. Karena ketika kita mengelola kekhawatiran itu akan berbalik menjadi kesukaan. Sekali lagi saya ulang kalimat saya. Pada waktu kekhawatiran datang kepada kita, kelola kekhawatiran itu karena kekhawatiran itu akan menjadi akan berbalik menjadi sebuah kesukaan. Karena itu saudara-saudara, khawatir itu adalah titik yang menjadi alat bagi kita atau sesuatu yang menjadi alat bagi kita untuk bisa keluar sebagai orang yang menang. Kekhawatiran itu bisa dikelola. Kekhawatiran itu bisa diatasi. Tapi saya mau katakan, siapapun kita dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Kata-katanya jelas. Jangan khawatir. Berkali-kali saya khotbah di sini, ojo khawatir, lek khawatir ojo. Bolak-balik. Tapi kekhawatiran itu kan selalu datang. Dan selalu menghinggapi kita dan selalu kadang-kadang merusak situasi, kondisi, iman, percaya kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Besok
besok dan besok. Makanya Tuhan bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada hari ini. Syukuri apa yang ada hari ini. Maka segala hal yang kau hadapi di hari esok itu bagian yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan untuk mengatasi hari esok. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa hidup? Untuk melihat hari esok, melihat hari depan, melihat ada sesuatu hal yang optimis, yang pasti esok hari itu kita bisa jalani. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan. Dalam terjemahan yang lain, carilah dahulu pemerintahan Allah. Kerajaan itu agak abstrak ya. Kita pikirkan itu seperti orang duduk di tahta, kemudian ada perdana menterinya, ada menteri-menterinya, ada panglimanya, ada tentara, ada bupati, ada gubernurnya, dan lain sebagainya. Nah saudara, carilah pemerintahan Allah. Artinya saudara kalau bicara tentang pemerintahan Allah, saudara cari dulu Tuhan, cari presidennya, cari pemimpin dari seluruh yang dapat mengelola segala kehidupan kita. Maka kalau kita cari dia yang atasi kok persoalan-persoalan hidup. Dan dia memberi solusi kepada kita. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tapi waktu kita cari pemerintahan Allah berarti kita cari apa yang menjadi jalan Tuhan buat saya di tengah kekhawatiran ini. Saudara, struktur pemerintahan Allah kita harus tahu. Struktur pemerintahan Allah itu mencakup dia yang desain. Itu kalau disebut di dalam bahasa di sekolah Alkitab, bahasa teologinya adalah secara filosofis. Artinya begini, Tuhan yang desain adalah Allah yang punya otaknya semua. Allah yang punya otaknya. Pusat daripada hidup di dalam pemahaman orang Yunani adalah di kepalanya, di otaknya. Pusat kehidupan dalam pemahaman orang Ibrani itu di hatinya. Tidak usah pertentangkan hati atau pikiran, karena manusia itu menyatu. Pikiran dan hatinya gak bisa jalan secara sendiri-sendiri. Gak bilang begini hatinya lain, pikirannya lain. Enggak. Jadi pikiran itu memberi kepada kita analisa-analisa terhadap hal-hal yang tadi terjadi. Tapi hati kita itu menjadi penikmat. Ya. Hati kita menjadi penikmat dari sebuah kesimpulan-kesimpulan di pikiran-pikiran kita tentang hal-hal tadi yang berkaitan dengan kekhawatiran. Lalu kita bisa merasa di sana, hati saya kok kelihatan susah. Tapi mikir untuk bisa bagaimana keluar dari kesusahan itu fungsi daripada pikiran. Kedua-duanya bekerja sama. Nah saudara, Allah itu adalah desainer hidup. Dia tahu mau diapakan, dia tahu mau dijadikan merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Dia desain yang luar biasa, seorang pendesain kehidupan, seorang pendesain daripada alam semesta, seorang pendesain daripada apa? Dari seluruh tata kelola kehidupan daripada manusia. Ada di dia. Maka minta bocorannya, minta seperti apa sebenarnya desain Tuhan buat hidup saya. Kekhawatiran ini menghalangi desain untuk hidup saya minta desainernya, yaitu Tuhan. Itu memberi kepada kita sebuah penyingkapan. Nah saudara, waktu kita tahu desain daripada hidup kita itu jadi aman gitu loh. Kenapa? Kalau kita dapat desain daripada Tuhan itu artinya dapat bocoran. Tuhan menghendaki perjalanan ini harus terus jalan untuk desain hidupmu. Jangan berhenti. Ini hanya ujian-ujian kecil saja yang membawa engkau kepada desainnya Tuhan. Itu luar biasa. Nah saudara, yang kedua adalah pemerintahan Allah itu ada implementasinya. Itu seperti politik. Politik itu kalau seandainya hanya dibincangkan di kampanye, dia nggak ada hasilnya. Maka dia harus diimplementasikan. Ada penerapannya. Diimplementasikan, dibuat jadi nyata. Menjadi nyata yang tadi itu konsep, yang tadi itu hanya sekedar untuk membuat orang senang. Maka pemerintahan Allah itu bukan hanya dalam konsep, bukan hanya dalam bentuk ide-ide, bukan hanya dalam bentuk gagasan. Tapi pemerintahan Allah itu dalam bentuk penerapan implementasinya itu nyata bagi kita. Dan karena itu pemerintahan Allah itu bukan sesuatu hal yang abstrak, yang kita tidak bisa pahami, yang tidak bisa kita jangkau. Bisa. Allah saja yang tidak kita bisa tahu, tidak bisa kita kenal, bisa menyata kok. Menyata, mewujud, kelihatan. Allah yang tak terlihat menjadi terlihat. Yang paling sulit loh, sudah dibuat jadi mudah. Apalagi soal kehidupan. Jadi waktu bicara kerajaan Allah itu bicara tentang implementasi.
yang mengimplementasi segala sesuatu. Ya. Kemudian bicara tentang pemerintahan Allah itu ada kaitannya dengan ekonomi. Apa itu? Bicara tentang operasional. Jadi dalam pemerintahan Allah itu yang dimaksudkan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah di sini adalah Dia yang desain, Dia bantu kehidupan kita untuk bisa mengimplementasikan hasil dari ide dan gagasan, yaitu firman-firmannya, dan kita bisa mengoperasionalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk ekonomi. Seluruh pergerakan hidup kita adalah ekonomi. Waktu datang ke sini pakai ongkos, itu ekonomi. Pada waktu datang di sini dengan semua yang kita kita pakai, naik motor, naik mobil, kan pakai bensin. Tapi bagaimana melihat itu semua sebagai bagian daripada pemerintahan Allah? Yaitu bicara tentang pengelolaan duit. Bicara kita bagaimana menggunakan uang. Bicara bagaimana bisa mencukupi sepanjang bulan meskipun angkanya ada yang minim, ada yang menengah, ada yang lebih, ada yang banyak. Jadi pemerintahan Allah seperti itu. Allah itu tidak terlihat, tapi di dalam Yesus menjadi nyata. Maka orang-orang ketika melihat Yesus kemudian bisa menikmati bagaimana karya Yesus. Itu semua bicara tentang desain, bicara tentang implementasi, bicara tentang operasional. Bagaimana itu bisa menggerakkan kehidupan daripada orang banyak. Makanya waktu kita bicara tentang hidup, soal ekonomi, bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kita menata kehidupan rumah tangga, bagaimana menata pelayanan, itu tidak bisa dipisahkan dari Dia yang desain. Maka banyak orang yang memisahkan tiga hal ini. Saya berjalan sendiri, saya mau operasional sendiri. Saya mau operasionalkan sendiri kehidupan saya. Lepas daripada Tuhan yang mendesain. Maka amburadul semua nanti. Tidak jadi-jadi. Karena apa? Karena dia mau berjalan, dia pikir dia bisa menjalankan ekonominya, menjalankan kehidupannya, menata kehidupannya dengan memisahkan diri dari Tuhan. Maka Alkitab katakan cari dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan karena Dia yang desain kehidupan kita. Jangan jalan sendiri, jangan lepas sendiri. Ojo ucul dewe. Karena ketika engkau mengoperasikan kehidupanmu setiap hari tanpa Dia, engkau kehilangan petanya desain Tuhan. Ini penting. Cari dahulu pemerintahan Allah. Dalam perjanjian baru, itu bentuk ini mewujud dalam bentuk nabi itu adalah yang desain. Jadi pikiran-pikiran Tuhan diberi kepada para nabi. Mereka yang desain. Bangsa ini harusnya ngikut seperti ini. Bangsa ini mestinya harusnya seperti ini. Itu dalam wujud di dalam perjanjian baru itu ada nabi. Kemudian ada karunia rasul. Para rasul itu mengimplementasikan firman-firman itu oleh para rasul itu dibagi, di-sharingkan, diberikan, dikhotbahkan, diajarkan. Itu para rasul di dalam perjanjian baru bentuknya adalah sebagai bentuk implementasi. Kemudian karunia, gembala, guru, penginjil, itu operasional. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang menjadi pengajar itu bagian operasional. Yang tiap hari mobile untuk mengajar orang, ya, untuk menggembalakan orang, untuk menginjili orang, itu nampak di situ operasionalnya. Maka di mana kita berada, kita sedang mengoperasikan fungsi kita. Kita bukan nabi. Kita juga bukan rasul. Tapi kita adalah orang-orang yang sedang berada dalam posisi sebagai yang beroperasi dalam hidup. Maka hidup kita adalah penginjilan. Hidup kita adalah menjadi teladan sebagai seorang guru. Hidup kita adalah gembala yang ngemong orang banyak. Itu yang terjadi. Maka waktu kita bicara tentang kehidupan kita, itu langsung dibawa sekarang lebih kecil lagi. Dalam wujud yang lebih sempit, yaitu keluarga. Nah, dalam keluarga, yang desain keluarga itu, yang mikirkan tentang mau dibawa kemana ini keluarga, itu kepala rumah tangga. Kemudian, istri itu sebagai implementator, sebagai implementasi. Yang mengimplementasikan hal-hal yang tadi menjadi sesuatu hal yang sudah desain oleh kepala keluarga. Dan anak-anak melakukan, mempraktekkan apa yang menjadi arahan-arahan. Itu secara operasional. Nah, jadi kita harus ingat betul bahwa kita hidup di bawah sistem dan pemerintahan Allah. Kita hidup di bawah tatanan kerajaan Allah. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang tidak lagi hidup dengan sistem dunia, tapi hidup
melainkan hidup dalam suatu sistem dan tatanan kerajaan Allah. Dan salah satu tatanan kerajaan Allah, kalau betul kita ada di dalam tatanan kerajaan Allah, adalah cari kerajaan Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau orang tidak berada di bawah ketaatan cari Tuhan, cari kerajaan Allah, mengoperasionalkan kehidupannya dengan tidak memisahkan diri dari Allah, kalau orang tidak melakukan itu, sesungguhnya dia adalah orang yang ikut sistemnya dunia. Dia bukan ikut sistemnya Tuhan. Sistem Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan sabat. Ini orang yang mencari kerajaan Allah. Tapi orang yang mengikuti sistem dunia, udahlah masih ada minggu depan. Ini cara berpikir sistem dunia. Kita belum berpindah cara berpikirnya. Kita masih terbawa dengan sistem dunia. Orang sementara di hari ibadah, lalu orang yang lain cari duit. Ini berarti dia masih pakai sistem dunia. Dia tidak membawa dirinya di dalam sebuah settingan baru, yaitu sistem kerajaan Allah. Kelola uangnya dengan jujur. Ini ada orang mengelola uangnya dengan tidak jujur. Maka kita tidak sedang berada di dalam sistem kerajaan Allah apabila kita punya sistem yang lain daripada maksud Tuhan. Saya 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu kan berbicara keras sekali soal memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya kan? Jangan membohongi Tuhan. Karena ketika kita membohongi Tuhan, itu adalah sistem dunia yang sedang kita jalankan. Jangan membohongi sesama kita demi keuntungan kita. Itu sistem dunia. Kita tidak berada di dalam sebuah sistem dunia. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merusak hidup kita. Itu sistem dunia yang sedang kita kerjakan. Ya. Jadi kalau mau ikut kerajaan Allah, kalau mau ikut sistemnya pemerintahan Allah, berarti ubah cara berpikir kita, ubah juga perilaku hidup kita, ubah kebiasaan hidup kita. Ya kan? Bapak dan Ibu Saudara, hari ini pembacaan kita, tadi pagi saya selesaikan pembacaan Titus pasal 1. Di hari ke-201. Kenapa? Karena meskipun saya adalah seorang rohaniwan, saya berkecimpung dengan Alkitab, dan saya sudah berkali-kali membacanya, saya masih butuh untuk terus membaca firman Tuhan. Saya punya rencana untuk membaca pakai video. Setiap pasal dengan Alkitab Perjanjian Baru, nanti saya posting. Supaya mereka yang punya alasan gak bisa baca, karena gak bisa lihat, itu tidak ada alasan. Ada banyak cara sekarang ini dengan berbagai macam aplikasi. Bisa membuat hal yang sulit menjadi mudah. Tulisan itu bisa menjadi kata-kata. Tulisan itu loh, tulisan yang mati itu bisa menjadi kata-kata kalau ada aplikasinya. Apa yang kita tulis itu bisa diucapkan dengan pakai aplikasi. Jadi tidak ada alasan orang bilang begini, saya nggak bisa baca. Saya ini sudah mulai kabur mata saya. Mungkin sudah angkanya ya menurunlah sekian persen, agak kabur. Tapi bukan alasan bagi kita untuk tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman. Orang bilang, ini terlalu kecil Pak tulisannya. Kalau kurang kecil, kurang besar, pakai HP. Besarkan kalau kurang besar, mau font berapa? Gak mungkin, gak bisa. Saudara-saudara, ini yang saya katakan. Jadi bagian yang pertama, cari Allah, cari kerajaannya. Artinya ikuti sistem dan pemerintahannya Tuhan. Jangan lepaskan diri waktu mengoperasionalkan kehidupan. Artinya bahasa saya yang lebih sederhana. Waktu kita menjalani hidup itu loh. Jalani tiap hari itu. Jangan lepaskan diri dari sistemnya Tuhan. Karena dia yang desain. Dia yang desain hidup kita. Kalau kita melepaskan diri dari desain, berarti kemungkinan besar kita tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi kita. Tidak pernah jadi. Kita akan terus muter di situ. Mulai ajarin wong Jawa.
Tidak pernah mengalami sebuah kemajuan yang pesat dalam hidup. Kenapa? Karena lepas dari desain Tuhan. Tuhan maunya segi 3, kita maunya segi 5. Tuhan maunya segi 4, kita maunya segi berapa. Jadi nggak pernah ketemu. Makanya orang harus kembali kepada Tuhan. Dalam desainnya Tuhan, dalam sistemnya Tuhan. Dan dalam semuanya itu, dia tidak boleh berjalan dengan maunya sendiri. Tapi maunya Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, 1 minggu loh 1 kali. Hari Minggu itu, terus hari Jumat juga. Itu berapa persen dari sekian waktu yang kita punya. Ada 7 kali 24 jam yang kita gunakan. Tapi berapa persentase yang kita habiskan untuk bisa secara berkualitas, kita ada waktu secara pribadi. Ini penting sekali. Jadi sistem kita itu mengapa mencekoi pikiran kita? Karena lebih banyak masuk itu sistemnya dunia. Tapi kita terima firman, ketika kita belajar firman, itu banyak mempengaruhi kehidupan kita. Maka orang motif belajarnya dalam hidup adalah apa? Supaya makin ngerti maksudnya Gusti Opo. Satu pernyataan orang bijak bilang begini, semakin sering Anda bergaul dengan seseorang, Anda semakin mengenal dia. Semakin jarang Anda bergaul dengan dia, Anda makin tidak kenal siapa dia. Semakin sering kita dengan Tuhan, semakin sering kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita hidup dalam hal-hal rohani, semakin rohani hidup kita. Semakin mengerti maksudnya dari yang desain kehidupan kita. Itu namanya cari pemerintahan Allah. Cari sistemnya Allah. Cari tatanannya Tuhan. Maka otomatis muka berubah. Paradigma seseorang bisa berubah. Karena apa? Karena dipengaruhi dari Tuhan. Tapi paradigma seseorang juga bisa salah pada waktu dia punya pikiran-pikiran yang lain di luar daripada pikiran Tuhan. Makanya orang dalam hidup itu bisa melakukan hal yang sama, tapi motif berbeda. Nah, sederhananya begini, orang datang ibadah itu apa? Ada banyak motifnya. Motif ibadah apa? Kalau motif ibadah yang benar adalah orang datang itu karena ini adalah waktu yang dikuduskan oleh Tuhan. Waktu yang disediakan. Waktu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan saja berhenti 6 hari lama bekerja. Hari ke-7 Tuhan memberkati. Hari yang ke-7 itu hari yang mulia. Hari beribadah itu adalah hari di mana kita akan dibawa untuk melewati gunung-gunung. Artinya melewati setiap persoalan ke depan yang kita hadapi itu ada kekuatan, ada persiapan, ada antisipatif. Dan itu kekuatannya adalah dari sistem Tuhan, dari kedekatan dengan Tuhan. Jadi gak pernah rugi kita ada di sini. Ini orang-orang beruntung ini. Orang-orang beruntung. Karena apa? Tahu menempatkan sistem kerajaan dari Tuhan itu di hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah cari kebenarannya. Kalau tadi pertama cari kerajaan Allah. Cari sistemnya Tuhan, temukan yang desain hidup kita. Supaya waktu mengoperasionalkan hidup kita, kita tidak melenceng jauh dari desainnya Tuhan. Maka yang kedua adalah cari kebenarannya. Apa yang dimaksudkan dengan cari kebenarannya? Kita harus memahami prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memahami prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, prinsip-prinsip Allah itu, prinsip-prinsip Tuhan itu menuntun kita untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Jadi kita tidak hanya bilang begini, Tuhan tolong saya, beri jalan keluar, selesaikan persoalan saya. Itu kurang pas itu permohonannya. Yang benar adalah, Tuhan saya ini sudah kenal Engkau, sudah tahu sistem dari pemerintahanmu, tahu nilai-nilai yang Engkau ajarkan. Tahu prinsip-prinsip dari Engkau. Maka sekarang tolong saya untuk mampu dengan hikmat bijak, dengan kecerdasan secara rohani, menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan saya. Saya selama 2 hari ikut pelatihan menjadi coaching. Saya pikir saya sudah jadi pendeta, sudah mengcoaching orang secara benar. Ternyata wah salah kaprah saya. Jadi kalau saya dengar secara sederhana jemaat cerita persoalannya. Sebelum selesai ceritanya saya sudah punya jawaban di pikiran saya. Ini nanti jawabannya, ini. Wah,
Ternyata itu adalah sistemnya seorang gembala seperti itu. Tapi menjadi seorang yang menjadi coaching, menjadi seorang yang melatih orang, tidak begitu. Dengarkan dia. Jadi ada prinsip. Kemarin ada 12 prinsip. Yang pertama adalah mendengar. Pekerjaannya adalah mendengar. Yang kedua, memberi apresiasi. Mungkin dalam ceritanya itu ada keberhasilannya. Mungkin dia cerita berbagai macam kesulitan hidup. Tapi dia juga mungkin cerita hal-hal yang dia berhasil untuk menjalani hidupnya. Itu dirayakan, itu disyukuri itu. Nah, prinsip yang lain nanti saya sebutkan di waktu yang lain. Itu dua hal itu. Lalu waktu pembicara kita dari Amerika, Pak David namanya, saya angkat tangan, saya bilang, saya bertanya Pak, kalau sementara orang bercerita, kemudian langsung itu poin-poinnya itu langsung ada dalam pikiran saya jawabannya, apa yang salah dengan pikiran saya? Saya tanya dengan beliau, apa yang salah dengan pikiran saya? Bukankah pikiran saya ini adalah anugerah yang Tuhan kasih itu kecerdasan dalam berpikir. Orang punya persoalan, lalu pikiran saya mendeteksi persoalannya, langsung ada solusinya, dan saya kemudian memberi kesimpulan. Setelah dia bercerita, langsung saya bilang, harusnya begini, 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 dan begini. Apa yang salah dengan pikiran saya? Lalu beliau jawab begini, yang salah tidak ada Pak dalam pikiran Bapak. Yang Bapak kerjakan itu pekerjaannya gembala. Tapi menjadi seorang coaching, menjadi seorang pelatih, bagaimana cara untuk menolong orang yang punya masalah, dia bisa mendeteksi masalahnya, lalu saudara menolong dia untuk menemukan jalan keluarnya. Bukan Bapak yang cari jalan keluar. Nanti lama-lama Bapak dijumpai terus, lalu dia tidak pernah mandiri dalam mengatasi persoalannya. Wah, saya sudah puluhan tahun jadi gembala ini hari ini. Ada salah lagi. Jadi kadang-kadang gitu kita dalam hidup itu karena punya pengalaman seabrek-abrek, kita pikir persoalan kawan kita, dengan kesimpulan kita selesai masalahnya. Enggak. Dia harus dapat menemukan solusi untuk dirinya. Karena apa? Karena dia punya Tuhan dalam hidupnya. Kita hanya menjadi seorang pendamping yang mengorek apa kira-kira menjadi pikiran-pikiran dia untuk mengatasi persoalan. Nah, ketika kemudian kita hanya bertanya saja, kira-kira bagaimana yang ibu pikirkan, yang bapak pikirkan dengan persoalan itu? Apa kira-kira solusi yang ibu pikirkan waktu menghadapi persoalan? Jawabannya dari dia. Bisa mengukur kekuatannya, bisa mengukur sesuai dengan apa keadaannya. Jadi kalau seandainya kita simpulkan, kita pikir sudah selesai, dapat kesimpulan. Dia dapat jawabannya bagus-bagus, tapi pada waktu praktek bingung dia. Apa tiba? Nah saudara, prinsip-prinsip kerajaan dari Tuhan itu menuntun kita untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Makanya doa-doa kita kepada Tuhan itu seolah memerintah Tuhan. Tuhan, selesaikan persoalan saya. Tuhan, atasi persoalan saya. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tuhan pasti sanggup. Tuhan bilang begini, aku sanggup. Tapi pakai pikiran yang Tuhan sudah kasih. Pakai akal budi yang Tuhan sudah kasih. Ayo mulai mikir, ya apa caranya kamu tuh untuk bisa mengatasi persoalan ini. Pakai pikirannya, bagaimana caranya? Makanya kadangkala itu ilustrasi saya itu seringkali ditertawain orang waktu setelah cerita. Maksudnya bukan tertawain orang jadi tertawa. Tapi ini ada juga kebenarannya. Satu kali terjadi operasi cangkok otak. Cari otaknya orang Jepang sudah penuh memorinya karena sering dipakai. Ya. Cari otaknya orang Amerika. Itu sudah penuh, hampir-hampir penuh memorinya karena terus dipakai gitu ya. Terus akhirnya itu operasi dilakukan di Singapura. Cari otaknya orang Indonesia, masih kosong. Karena jarang dipakai katanya. Wah ini cocok nih, dicangkok aja pakai otaknya orang Indonesia. Saya orang Indonesia agak tersinggung saya. Kenapa? Kadang-kadang kita orang rohani tapi kita lupa Tuhan kasih akal budi, Tuhan anugerahkan akal budi, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri kecerdasan. Itu digunakan dengan baik. Itu mencari kebenaran. Bukan dijatuhkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk utuh-utuh. Enggak.
Kebenaran itu kita upayakan untuk bisa seperti ngoncei bawang sampai dapat yang intinya. Itu kan berlapis-lapis sampai dapat inti. Makanya orang pikir cari kebenaran itu apa? Gampang. Loh, cari kebenaran itu memang gampang kalau Tuhan kasih secara brek gitu. Ini pengertiannya, ini pengertiannya. Tapi tidak semudah itu kita memahaminya. Wong satu ayat saja yang sedang saya khotbahkan ini dioncei sampai gini nih berapa jam ini habisnya. Baru satu ayat. Ya, baru itu satu ayat. Jadi cari kebenarannya adalah bagaimana Tuhan menuntun kita untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita bisa kelola itu karena Tuhan kasih, beri kecerdasan di pikiran kita. Jadi kalau ada persoalan dalam hidup, coba lakukan praktek seperti ini. Tuhan, beri saya hikmat. Saya akan diberi kecerdasan. Untuk mengatasi persoalan saya ini, berikan saya kecerdasan. Tuhan tolong saya. Memang kalau datang konsultasi sama gembala ya tidak salah. Cuma itu tadi, Pak Adi sudah langsung, jawabannya sudah ada. Tapi cocok atau tidak? Karena tiap orang punya kemampuan yang tidak sama. Itu pikiran saya. Beda dengan pikiran orang yang lagi persoalannya ada. Tapi dia kan bisa mengukur. Nah saya hanya mencoba untuk memfasilitasi dia. Mendampingi dia dalam hal itu. Ya, jadi saya terima kasih sekali. Dan saya di coaching langsung nanti. 1 kali dalam 1 bulan oleh Pak David. Saya bersyukur ada kesempatan, saya tidak tahu berapa lama, saya akan dibantu terus, kami melalui Zoom nanti, saya jadi tolong untuk bisa nanti coaching juga untuk pendeta-pendeta yang lain. Nah saudara, ilmu itu Tuhan bisa pakai orang dengan segala kelebihannya untuk melengkapi kita. Nah bicara tentang cari kebenaran Allah itu hidup dipimpin oleh Roh. Jadi bukan pikiran hanya kita saja yang sekarang ini. Plus apa? Kita dituntun oleh Roh Kudus. Keputusan dan tindakan kita didasarkan prinsip-prinsip dari Tuhan. Nah itu bedanya. Kalau orang dunia pakai hikmat, pengalaman dan lain sebagainya. Ini plus. Jadi pakai pikiran tapi juga minta Roh Kudus tuh. Roh Kudus tuh roh penolong. Yang menolong kita. Gak salah keputusannya. Tidak salah langkahnya. Contoh. Tuhan berikan saya jodoh ini yang belum nikah. Ya. Yang sudah menikah tidak bisa. Ya. Tuhan berikan saya jodoh. Berikan saya jodoh. Pokoknya yang keluar dari rumah yang warnanya bajunya merah gitu ya. Agak nyilang-nyilang sedikit, itulah jodoh saya. Ini kan kacau ini. Ya kan? Tapi kita minta hikmat Tuhan. Hikmatnya apa? Hikmatnya adalah Tuhan kasih saya orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Seiman belum tentu cinta Tuhan. Seiman tapi tidak cinta Tuhan. Sama aja. Menteri orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kristennya Kristen beneran. Nah, tapi yang kedua, ya dia juga cinta kita. Jangan sampai tidak cinta kita, bahaya juga. Ya kan? Nggak ketemu chemistry-nya. Ya. Nah, demikian juga semua lini kita harus minta tuntunan daripada Roh Tuhan. Ini maunya Tuhan enggak saya bekerja di sini? Tuhan mau enggak saya berkarya di sini? Tuhan mau enggak saya ada di sini? Kalau tidak, Tuhan tutup jalan saya, buka jalan yang lain. Mungkin ini jalannya Tuhan. Teman saya, waktu sharing kemarin, kami 2 hari ada di pelatihan itu. Satu kamar dengan saya. Itu pemuda gereja kita dulu di Bukit Harapan. Di Bukit Harapan Selorjo. Masih pemuda. Dia buka usaha. Dulu prinsipnya begini, pendeta itu tidak boleh punya usaha, haram hukumnya. Tidak boleh buka ini, tidak boleh buka itu. Nanti akan mengganggu konsentrasi dalam pelayanan. Itu pemahaman yang lama yang ada di pikirannya. Padahal dia itu kan punya peluang karena istrinya ini orang yang memang punya kemampuan untuk jualan, ya. Dan luar biasa. Akhirnya berkali-kali teman datang kepada dia tawarkan, mau enggak
Jadi supplier untuk itu plastik untuk dipakai polybag itu diimpor dari Tiongkok. Dan itu dibutuhkan oleh para petani. Dia hanya jadi penyalur saja. Dan dia diberkati dengan itu. Dia bilang apa? Saya ini bukan pebisnis. Itu tidak boleh hamba Tuhan itu berbisnis. Ya sudah. Ulang lagi setelah itu. Justru sekarang ini melalui itu polybag itu dia bisa jangkau lebih banyak orang. Karena orang-orang yang datang beli kepada dia kan otomatis berinteraksi dengan dia. Dan sampai hari ini Tuhan pakai dia. Melalui pertanian, melalui apa yang dia lakukan. Itu tidak mengganggu pelayanannya, justru dia dapat jiwa lebih banyak dari situ. Nah itu, sampai hari ini. Jadi suami istri itu bisa membiayai kehidupan mereka karena kondisi daripada jemaat itu secara finansial terbatas. Jadi mereka diberi oleh Tuhan kecerdasan untuk bisa mengelola hidup, mengelola pelayanan, sehingga mereka pada akhirnya tidak ada alasan untuk tidak melayani secara optimal. Ya, itulah Pak Adi juga berupaya dalam hidup. Apa potensi yang ada pada saya explore supaya bisa mendukung pelayanan, mendukung pelayanan yang ada. Jalurnya beda. Jalur saya di pendidikan. Maka saya explore diri saya matangkan diri saya untuk di bidang itu. Sehingga dengan demikian mendukung pelayanan. Dan melalui itu juga akan pekerjaan pelayanan Tuhan bisa menopang banyak banyak menolong juga yang dipersiapkan jadi hamba Tuhan, jadi pengajar. Melalui situ mereka kemudian diberkati. Jadi melalui ilmu yang saya punya, orang lain diberkati. Itu Tuhan bisa pakai. Jalurnya bukan dalam bentuk dagang saya, bukan, tapi jalur yang lain yang Tuhan beri sesuai dengan karunia yang Pak Adi miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka di dalam bagian firman Tuhan tadi itu yang dikemukakan kepada cari kebenarannya. Ya, hidup dipimpin bukan hanya dengan hikmat, tapi juga dipimpin oleh Roh Tuhan. Galatia 5:16, tolong bukakan saya. Galatia 5:16. Saya kalau bicara ini bersemangat sekali. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16, tolong bukakan saya, dan 18 dan 25. Sedikit lagi selesai, jangan khawatir. Bicara kerajaan Allah, tidak usah urusan. Ya. Galatia 5 ayat 16, 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Artinya jangan hanya pakai akal budi, hikmat, tapi juga pakai fasilitas yang Tuhan sediakan. Apa itu? Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan pribadi itu saya sudah berkali-kali sampaikan, fungsi Roh Kudus itu minimal ada 5. Yang pertama adalah dia sebagai penghibur bagi kita. Disebut sebagai parakletos, menghibur kita. Waktu kita susah, waktu kita tertekan, waktu kita dalam keadaan sulit, Roh Kudus menghibur kita. Yang kedua adalah menginsafkan kita akan dosa. Waktu kita salah, waktu sistem dunia, cara berpikir kita dirubah. Waktu cara kita menata hidup, mengelola hidup, mengoperasionalisasi hidup, itu salah, itu sistemnya dirubah. Ya, dirubah. Nah itu menginsafkan kita akan dosa. Yang ketiga adalah mengingatkan kita akan kebenaran. Seluruh kebenaran, makanya baca Alkitab supaya Roh Kudus itu gampang ngelingo awak edewe. Ya, mengingatkan kita. Menginsafkan kita akan dosa. Kemudian mengingatkan kita akan kebenaran. Kemudian menjadi penghibur bagi kita. Yang keempat adalah dia memberikan energi yang baru kepada kita. Sunergi, energi yang baru. Maka orang itu bernyala-nyala, bersemangat, bergairah menjalani hidup. Hidup dijalani itu enggak lemes dia menjalani. Dia punya keyakinan. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang memberikan kepada dia semangat yang berapi-api untuk menjalani hidup. Yang terakhir, tidak-tidaknya yang terakhir. Roh Kudus itu memberi karunia-karunia kepada kita. Maka ketika kita diberi karunia 1, diberi karunia 2, diberi karunia 3, 4, 5, ayo fungsikan itu dengan maksimal. Karena apa? Tuhan tidak memberi. Tuhan mungkin tidak memberi kepada kita minimal 1 karunia. Baca tentang karunia-karunia. Apa diberi? Karunia mengajar, karunia menasehati, karunia belas kasih dan lain sebagainya. Itu baca di dalam Alkitab itu. Karunia-karunia diberi oleh Allah. Jadi saya ulang sekali lagi. Roh Kudus itu fasilitas
yang tersedia bagi kita orang percaya. Maka diberi hikmat, diberi Roh Kudus berfungsi untuk apa? Menghiburkan kita. Kemudian menginsafkan kita akan dosa. Kemudian mengingatkan kita akan seluruh kebenaran yang diajarkan Yesus. Yang keempat adalah memberikan energi, sinergi yang baru. Energi, menyala-nyala hidup kita secara rohani. Dan yang terakhir adalah memberi kita karunia-karunia. Sehingga kita bisa menggunakan itu untuk mengerjakan hal-hal hari-hari di hidup kita. Kita bisa kerjakan pelayanan kita atau bagian-bagian yang kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah, ayat 18. Naik 5:18. Kita baca sama-sama. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, ayo sama-sama. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang melakukan Injil itu bukan karena terpaksa, bukan karena supaya apa? Oh, supaya dipuji orang. Enggak, tapi motivasinya benar. Karena Roh itu memimpin kita itu makin banyak kita itu ditoto, diresiki hidupnya, diperbaiki yang enggak benar sehingga jadi benar, jadi genah gitu. Itu yang terjadi. Nah, saudara, ayat yang ke-25, ayat 25. Yuk, sama-sama sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi sekarang kita tidak berjalan menurut maunya kita. Jadi sekarang kita balik. Roh Kudus itu yang pertama memimpin kita, maka Roh Kudus itu akan memilihkan kita putusan-putusan dengan hikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam pikiran kita, sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Nah, ini luar biasa ini. Makanya doanya dirubah. Tuhan, tolong selesaikan persoalan saya. Tuhan bilang, Roh Kudus ada. Pikiran hikmat Tuhan kasih. Ayo, gimana caranya? Gunakan itu semua dengan baik. Sehingga hikmat yang daripada Allah itu betul-betul kita gunakan. Ya, betul-betul kita gunakan. Nah, sekarang akibat mengutamakan kerajaan Allah. Kalau kita menjadikan kerajaan Allah atau menjadikan Tuhan sebagai yang utama, maka semuanya akan Kembalikan saya ke Matius 6 ayat 33. Maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kalau dalam konteks itu adalah kebutuhan makan minum, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan soal sumber daya, kebutuhan soal talenta, kebutuhan soal jiwa-jiwa. Ini luar biasa. Maka di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan tiap hari. Bapak Ibu, kalau orang percaya menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, sistem-sistem dari kerajaan Allah, dan kemudian mencari kebenaran, ngoncei sampai menemukannya secara dalam, ya, menemukan kebenaran. Itu tadi yang saya jelaskan loh. Kebenaran itu adalah kita ini mendapatkan prinsip-prinsip, keputusan-keputusan, kemudian pikiran-pikiran brilian yang daripada Tuhan dengan keputusan-keputusan yang tepat, maka orang-orang di sekitar kita itu akan tertarik. Mengapa orang ini seperti ini? Berbeda dari yang lain. Itu. Coba lihat kisah, ini ayat terakhir. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47. Ini jemaat mula-mulai yang menerapkan sistem dari nilai-nilai kerajaan Allah. Lihat. Sambil memuji Allah, ada ayat sebelumnya, sudah lewatkan saja. Yuk kita mulai. Dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Coba enak ayat ini kalau kita rubah ke kita. Dan orang-orang di Bukit Harapan disukai semua orang. Dimulai dari orang-orang Bukit Harapan satu dengan yang lain itu mendatangkan kesukaan di hati orang. Kalau kita bengkrengan satu dengan yang lain, bermasalah satu dengan yang lain, bagaimana bisa datang berkat dari kerajaan Allah di tengah-tengah kita? Ya kan? Nah makanya ini loh nilai-nilai ini yang harus ada pada kita. Sistem cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita mengoperasionalisasi, menggerakkan kehidupan kita. Itu jangan memisahkan diri dari Tuhan. Supaya genah, benar.
langkah-langkah hidup kita. Kemudian, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang-orang Bukit Harapan dengan orang yang diselamatkan. Saya tanya, siapa yang ditambahkan melalui kita? Oke, saya pakai ilustrasi sederhana. Pak Dieli sebagai apa? Sebagai gembala. Tapi kalau seandainya ada pimpinan saya, Pak Dieli sebagai apa? Yang digembalakan. Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Sebagai domba-dombanya Tuhan, ya kan? Yang melahirkan itu gembala atau domba? Ah? Tapi kalau seandainya saya punya pimpinan dan saya adalah domba, berarti saya juga melahirkan. Ini prinsip sederhana. Seharusnya domba-domba Allah itu melahirkan orang-orang baru melalui hidupnya. Gak ada yang ngaminkan. Makanya jumlah kita tidak pernah bertambah, malah berkurang. Nah ini tidak boleh terjadi. Nah ini domba-dombanya nakal, gitu loh. Gak manut, gitu loh. Gak manut, akhir ya, yuk kabur-kabur, gitu loh. Yo apa kabarnya? Kabur. Gak boleh terjadi, karena seharusnya prinsip-prinsip ini, kalau terjadi prinsip nilai-nilai, cara, tatanan hidup kita, itu bersesuaian dengan maksud Tuhan. Ini Tuhan menambah tiap hari. Jadi saya ditanya kemarin, berapa orang yang jiwa baru tahun ini? Waduh, saya kosong. Gak ada jiwa baru Pak. Yang ada adalah orang baru. Nah, saya kan harus jujur. Saya kalau bikin data-data itu kan prinsip-prinsip nilai kerajaan Allah diterapkan. Jangan nambah-nambah yang gak ada. Gitu loh. Ada orang baru. Baru tambah. Baru masuk. Baru pindah. Tapi jiwa baru ada. Saya tanya jiwa baru itu maksudnya apa? Orang yang sebelumnya belum pernah terima Yesus. Dan sekarang terima Yesus. Belum percaya Yesus. Dan sekarang terima Yesus. Itu jadi menggerakkan hati saya jadi bergerak lagi gitu ya. Cari jiwa, cari jiwa. Tapi gembala cari jiwa boleh apa enggak? Boleh karena posisinya sebagai domba. Nah, sekarang jemaatnya. Halo. Ayo. Sayang kursi di belakang itu saya berkali-kali bilang, sayang kursi di belakang. Tidak pernah diduduki oleh jiwa baru. Ini aja yang ada ini masih kosong ini. Ya, padahal di catatannya sekretaris ada 86 orang dengan anak-anak. Ini berapa kita ini? Gak sampai separuh nih. Ya, gak sampai 50%. Ada di mana mereka? Gak usah bertanya ada di mana mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa membawa mereka? Ayo. Jangan bertanya kenapa mereka tidak datang. Tapi bertanya bagaimana membuat mereka datang. Ya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Karena itu saya tutup dengan kalimat. Karena itulah kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga jika kita mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan, mengutamakan sistem dan nilai-nilai, prinsip-prinsip dari kerajaannya Tuhan itu diterapkan dalam hidup kita. Maka jangan khawatir. Hal-hal, solusi-solusi Tuhan beri kepada kita dengan hikmatnya, dengan tuntunan rohnya kepada kita masing-masing. Cari Tuhan, cari sistem, nilai-nilai dunia, singkirkan kalau tidak cocok dengan sistem Allah, dan cari kebenarannya. Cari kebenarannya adalah menemukan prinsip-prinsip, menemukan keputusan-keputusan yang tepat untuk kita ambil dalam seluruh lini dari hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saya percaya saudara seberapa yang kita tangkap, kita ini bersemangat loh ketika dengar firman Tuhan. Tapi ingat baik-baik, ada ilustrasi Alkitab. Ya, ada ilustrasi Alkitab ini cerita. Terima firman Tuhan jatuh di tepi jalan, ada yang di semak-semak, ya, ada yang di di tanah yang berbatu-batu, ya, sehingga tidak tidak bisa bertumbuh. Tapi ada jatuh di tanah yang subur. Nah, saya doakan semua ini yang nangkap pesan hari ini,
itu tertabur firman-Nya di tanah yang terbaik. Ya, saya sedang memfermentasi di belakang ini, itu kira-kira 50 kilo tanah bercampur dengan dengan beberapa hal yang lalu saya kemudian pakai itu M4 untuk bisa jadi pupuk bagi tanam. Nah, ini bibit di belakang itu ada mungkin sampai 500 sampai dengan 1000 bibit dari pucuk merah. Nah, maka pikiran saya sudah mulai cicil beli polybag, ya 900 sudah beli, ya kecil-kecil. Nah, pupuk saya ambil, pupuknya gratis dari tetangga, ya kan? Saya tinggal olah saja, campur, fermentasi selama 1 minggu, itu jadi pupuk yang terbaik untuk mengubah tanah itu menjadi punya punya gizi, kira-kira begitu, ya, punya unsur hara yang bisa membawa pertumbuhan yang baik. Bapak dan Ibu, kita difermentasi. 1 minggu difermentasi oleh firman Allah ini, supaya kita menjadi tanah yang terbaik untuk firman Allah yang kita terima hari ini. Haleluya. Amin.